Ada dulu seorang kiai terkenal, namanya Ustadz siapa namanya, Dzulqarnain atau siapa, itu vokal sekali, orang Medan, orang mana dulu, orangnya gendut. Beliau di MUI dan sering diundang di TV pada saat ada diskusi dan sebagainya. Mungkin Tengku Dzulqarnain atau siapa namanya, lupa itu saya. Waktu itu dia cerita, ya, saya pernah ketemu waktu di Jogja beberapa tahun yang lalu ketika beliau masih hidup. Beliau meninggal waktu corona. Waktu corona itu, Tengku Dzulqarnain itu siapa, lupa namanya itu. Saya senang ceritanya itu. Senang kalau dia ceramah. Orangnya belak-belakan, namanya orang Medan kan ya. Nah waktu itu dia menonton TV, ya pembawa acara ini mewawancarai istrinya Gus Dur. Istrinya Gus Dur. Nah salah satu pembicaraan itu, si pembawa acara ini bertanya kepada istrinya Gus Dur. Ya, dia bertanya kepada istrinya Gus Dur tentang favorit makanan yang Gus Dur. Apa makanan Gus Dur yang paling favorit? Kata istri beliau, Gus Dur itu nggak repot makannya. Yang beliau paling favorit adalah tempe goreng. Tempe aja. Makanan santri. Itu aja. Padahal sudah jadi presiden apa sebagai itu kan ya. Itu aja, tempe sudah senang dia. Jadi kalau nggak ada tempe beliau agak gimana gitu. Tapi kalau ada tempe senang beliau. Itu Gus Dur. Ustadz Tengku ini ngelihat itu dalam TV tadi, dia menangis. Nangis. Kenapa nangis? Kata beliau, saya ini adalah orang yang paling repot soal makanan. Karena saya punya istri orang Sunda atau apa gitu ceritanya itu ya. Sedangkan saya ini orang Medan. Saya itu kalau makan katanya, terkadang disuguhkan sayuran-sayuran mentah. Kan orang Sunda suka makan apa tuh? Yang mentah-mentah. Terkadang saya ngomel sama istri saya, apa ini makanan kambing? Nah, istilahnya itu ya. Orang Medan ketemu orang Sunda. Tapi ketika saya melihat Gus Dur itu saya nangis. Ya Allah, saya tidak bersyukur dengan saya punya istri. Langsung saat itu kata Kiai Tengku itu, saya telepon istri saya. Saya minta maaf sama istri saya minta maaf kalau ada saya punya salah. Istrinya bilang, ada apa? Abang, engkau jangan takut-takutin saya. Kayak orang mau meninggal aja, ini itu. Enggak katanya, saya minta maaf. Terutama soal makanan. Saya minta maaf soal makanan katanya. Kenapa begitu? Nah baru dia cerita tentang Gus Dur tadi. Masya Allah. Nah itu soal makanan kita ya. Itu terkadang kita repot. Ya berbeda suku. Apalagi berbeda negara. Tapi kita sebagai suami tetap wajib memberikan nafkah terutama makanan kepada istri kita. Apa yang dia sukai kita kasihkan. Apa kamu mau apa? Ayo kasihkan. Nah begitu tuh, jangan makanan dia yang tidak cocok, dia wajib mengikuti makanan kita yang kita sukai. Repot jadinya, gara-gara itu bisa berkelahi nanti. Nah ya, jadi paham-paham kita sebagai suami. Dikit lagi ya. Nah sampai ya. Dikit lagi. Kemudian banyaknya nafkah seorang suami kepada sang istri itu menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat itu masing-masing. Dan sesuai dengan tingkatan keadaan suami. Ya. Jangan disamakan seorang suami yang gajinya cuma 5 juta dengan seorang suami yang gajinya umpama 50 juta. Berat. Yang 50 juta Masya Allah isinya gelangnya aja sampai ke siku. Umpama nih ya. Pakaiannya glamor. Skincare. Apalagi itu yang glowing mukanya. Semut aja kalau berjalan terpleset itu. Semut berjalan terpleset. Saking glowingnya itu dia punya muka itu. Sama dengan suami yang gaji 5 juta. Beda lah. Beda. Maka saat itu sang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Seorang istri tidak boleh
meminta lebih daripada suami yang mampunya segitu-gitunya aja. Dan oleh karena itu Nabi pernah berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, aku melihat di surga itu banyak orang miskin. Tapi di neraka yang paling banyak penghuninya perempuan." Sebagai seorang perempuan, Siti Aisyah bertanya, "Kenapa ya Rasul kok perempuan paling banyak masuk neraka?" Rasul dengan tegas mengatakan, karena perempuan itu kurang bersyukur dengan suaminya. Apa saja yang diberikan oleh suami nggak cukup, cukup. Apalagi kalau istri itu sudah ngelihat rumput tetangga, wah selesai sudah. Tetangga punya kulkas, dia pun kepingin juga punya kulkas. Padahal suaminya, ya Allah, kerjanya kasihan. Tetangga punya mobil, istrinya ngerengek juga minta mobil. Padahal suaminya kerjanya kasihan. Ditekan, dituntut sama istrinya. Ini suami yang terlalu sayang dengan istrinya yang tidak punya iman bisa menjadikan suaminya itu gelap mata, sehingga kalau dia kerja di kantoran bisa korupsi, kalau dia kerja di tempat ini bisa menyelewengkan dana dan sebagainya. Itu berat. Dan itulah sebabnya perempuan, kata Nabi, banyak masuk ke dalam neraka. Nah itu yang sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan di tempat itu, dan begitu juga kemampuan dari seorang suami. Baik, mungkin sampai di situ dulu ya. Nanti kita sambung, masih ada tambahannya nih ya, tentang masalah seorang suami menafkahi istri. Dan kita ya sebagai suami harus paham nih memberikan nafkah kepada istri kita. Jangan pelit-pelitlah dengan istri, ya. Sering ajak jalan-jalan gitu, makan-makan, ya. Untuk apa? Menyenangkan hati dia. Makanya ada istilah kata begini ya, kalau seorang suami sudah melihat istrinya merasa capek di rumah, lalu mukanya murung, uring-uringan di rumah karena pekerjaan yang rumah begitu berat, akhirnya dia capek, maka bawalah istrinya ke mall. Maka niscaya capeknya istri itu berpindah kepada suami. Ya, kita ngeliat istri kita capek, sudah bawa ke mall, obatnya ya, mall ya. Kita makan, mau apa begitu. Niscaya capeknya istri hilang dan capeknya itu berpindah kepada suami. Suaminya yang capek. Mutar sana, mutar sini, dan ujung-ujungnya dompetnya yang capek. Tapi insya Allah seorang suami yang royal dengan istrinya, maka Allah pun akan meroyalkan rezekinya, insya Allah. Nanti kita sambung lagi ya, masih ada pembahasan yang lain tentang nafkah seorang suami kepada istri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.